Nicola terlihat sangat senang mendengar tawaran dari Yuki. Saat mereka berdua sedang berbicara di pinggir jembatan itu, tanpa mereka sadari, seseorang ternyata sudah mengintai mereka. Perlahan orang itu mendekati Nicola dan saat waktunya tepat, dia langsung merampas kantong yang ada di tangan Nicola. Orang itu pun langsung lari dengan kencang. Sesampai di tempat yang aman, orang itu membuka hasil curiannya dan dia merasa menyesal karena yang dia dapatkan hanyalah kumpulan besi rongsokan. Dia pun terduduk lemas. Di belakangnya sudah terlihat Yuki dan Luli yang berdiri memandangi anak itu. Saat akan didekati, tiba-tiba anak itu mengigau. Dia manggil-manggil ibunya tuh. Aura seorang ibunya Yuki pun keluar. Dia langsung terlihat panik dan mendekati anak itu. Anak itu badannya panas. Luli yang ada di belakangnya terlihat sangat santai melakukan scanning ke anak itu. Ternyata masa hidupnya tinggal 8 menit lagi. Dan karena anak itu bukanlah target Luli, ia pun tidak mau menolong si anak. Tapi Yuki bersikeras memaksa Luli untuk membantu anak itu. Bahkan waktu diancam bakal dipecat aja, si Yuki ini masih terus memaksa guys. Sampai akhirnya Luli pun mengalah dan memberikan anak itu sebagian waktunya. Kalau dilihat sekarang, masa hidup anak itu udah bertambah jadi 10 tahun 4 bulan 7 menit 4 detik. Dari sisi ruangan lainnya, Yuki datang menghampiri Luli sambil meminta maaf atas perkataannya yang memaksa Luli untuk mengikuti kemauannya. Sambil menunduk, Yuki meminta agar dirinya tidak dipecat. Syukurnya Luli ini baik guys, dia pun memaafkan Yuki. Setelah itu Yuki mendekati si anak kecil. Tanpa disangka, anak itu langsung loncat dari kasur dan berusaha lari. Tapi jelas itu dapat digagalkan dengan mudah oleh Luli. Anak itu langsung ketakutan dan bersujud di hadapan Luli. Saat ditanya apakah ibunya tahu kalau dia menjadi seorang pencuri, wajah anak itu mulai terlihat marah karena ia mengingat ayahnya yang suka bertindak kasar ke ibunya. Di tengah hutan, ayah dan ibu anak itu sedang menunggunya pulang. Si ayah yang sudah kelaparan menyuruh istrinya untuk memasak makanan. Tapi istrinya ini berkata akan pergi ke hutan untuk mencari bahan makanan. Namun suaminya tahu kalau itu hanya alasan agar dia bisa mencari anaknya yang belum kembali. Suaminya ini pun marah besar dan mulai melakukan adegan kasar lagi. Saking kasarnya, perbuatannya itu sampai membuat istrinya meninggal. Tapi tanpa rasa bersalah sedikit pun, suaminya itu pun meninggalkan jasad istrinya dan berharap serigala dapat melahap tubuhnya. Di balik pohon, ternyata si Luli ini udah diam-diam memandangi kejadian itu dari tadi. Tanpa berlama-lama, Luli langsung menghampiri pria itu dan mulai mengajaknya untuk bernegosiasi. Daripada membiarkan wanita itu dimakan serigala, bagaimana jika saya tukar itu dengan uang, kata Luli. Awalnya, pria ini meragukan Luli karena dia menganggap siapa yang akan membayar untuk sebuah mayat. Tapi Luli ini cerdik guys, dia bilang mayat itu bakal dikasih ke temannya yang seorang dokter. Tapi pria ini masih juga ragu, akhirnya Luli pun memberikannya sebuah koin emas asli. Di sanalah pria ini mulai percaya dengan Luli. Nah dari sini, dengan permainan kata-katanya itu, Luli meminta pria ini untuk mencari mayat-mayat lainnya dengan berkata, "Aku akan membayar semua waktumu jika kamu mau memberikannya padaku." Karena si pria ini nggak tahu kalau orang di depannya adalah sales waktu, dia pun menganggap permintaan Luli itu adalah sebuah permintaan untuk mencari mayat sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan emas. Padahal mah Luli ini cuma mancing guys, biar si pria ini mau sepakat untuk menjual waktunya. Di momen ini pria itu pun termakan pancingan Luli. Tanpa sadar, dia sudah sepakat untuk menjual waktunya. Di saat yang sama, Luli mengeluarkan kekuatannya untuk menarik waktu hidup yang dimiliki pria itu. Di sini Luli ternyata nggak ngambil semuanya guys. Itu terlihat dari kondisi pria besar tadi yang sekarang cuma berubah sampai menjadi kakek-kakek. Dan waktu di-scan, sisa masa hidup pria ini hanya sekitar 5 menit 3 detik lagi. Pria ini pun merengek meminta ampun ke Luli, tapi semuanya sudah telat. Di pinggir jalan kota, Yuki sudah menunggu Luli kembali dari perjalanannya mencari orang tua si anak yang bernama Arthur itu. Sesampainya di hadapan Yuki, Luli memberitahu kalau ayah anak itu sudah meninggal dan dia juga sudah membawa jasad ibunya untuk dimakamkan. Di dalam rumah, Arthur terlihat sangat khawatir dengan kondisi ibunya. Walau terlihat sulit untuk mengatakan sebenarnya, dengan ringan hati, Luli pun mengatakan ke Arthur kalau ibunya sudah meninggal. Arthur merasa bersedih. Di momen itu, Luli memberikan pencerahan ke Arthur yang intinya kita itu harus kuat kalau jadi cowok. Keesokan harinya di pemakaman ibunya, Arthur terlihat berdiri tepat di depan salib dengan wajah yang berusaha tegar. Di belakangnya ada Yuki dan Luli yang menemani. Setelah momen itu, tanpa disangka ternyata Luli membelikan Arthur sebuah rumah. Tapi Arthur tidak mau itu. Yang dia mau adalah berada di samping Luli untuk selamanya. Dia bahkan rela menjadi apapun yang diperintahkan oleh Luli. Saat mendengar itu, ekspresi Luli seakan sudah tahu semuanya.
Luli pun menyuruh Arthur untuk keluar sejenak karena dia perlu waktu untuk memutuskan. Saat sedang berdua di dalam rumah, Luli menjelaskan rencananya kepada Yuki. Jadi dari awal si Luli ini udah merencanakan akan mengajak Arthur sebagai anggota Eternal Club. Beberapa jam berlalu dan ini adalah saatnya Luli memberitahu keputusannya kepada Arthur. Jadi Luli ini nyuruh Arthur untuk sekolah dengan baik. Mendengar itu Arthur pun terkejut karena menurutnya yang dia bisa lakukan hanyalah memberi makan kuda. Tapi Luli dan Yuki nggak mau tahu pokoknya. Bagi mereka, Arthur ini harus sekolah dan belajar dengan baik. Sebagai tambahannya, Luli pun menyuruh Arthur untuk mengembalikan barang yang sudah dia curi. Ya mau tidak mau, Arthur pun harus menurutinya. Saat akan pergi ke sekolah, Nicola yang sedang berjalan dihampiri oleh Arthur. Dengan wajah yang baik hati, Arthur mengatakan kalau dia ingin mengembalikan barang yang sudah dia curi dari Nicola. Tapi tanpa disangka, Nicola justru kabur dari hadapan Arthur karena ia merasa Arthur hanya ingin mencuri darinya lagi kali ini. Saking tergesa-gesanya, Nicola ini sampai menabrak murid yang sedang berangkat sekolah juga guys. Dari tampangnya sih murid ini murid yang nakal ya. Tanpa pikir panjang, murid ini pun langsung membuli Nicola. Tapi itu tidak berlangsung lama karena Arthur sudah duluan melempari mereka dengan tai kuda dan langsung menarik Nicola untuk lari dari tempat itu. Kini, mereka sudah kembali ke jembatan tempat pertama kali mereka bertemu. Di sana mereka pun saling memperkenalkan diri. Beberapa tahun berlalu, kini Arthur sudah besar dan bersekolah. Bahkan dia udah jauh lebih pintar guys. Di hari itu, Arthur berhasil mendapatkan sertifikat saham perusahaan kereta api dan pelayaran. Dan Yuki yang dipanggilnya ibu terlihat senang dengan pencapaian Arthur. Tapi Luli yang dipanggilnya ayah rupanya ingin Arthur untuk tidak terlalu senang dan menyuruhnya untuk tetap tenang menghadapi keuntungan dan kerugian. Arthur pun menunduk merasa bersalah. Kini mereka bertiga sedang berada di meja makan. Arthur menatap ayahnya dengan pandangan yang tak biasa. Ternyata dia mulai menyadari kalau ayahnya tidak menua sama sekali, bahkan setelah sekian tahun lamanya. Tapi Luli enggan untuk menanggapi sifat Arthur tersebut. Dia lebih memilih untuk menanyakan kondisi Nicola ke Arthur. Kata Arthur, Nicola sekarang sudah berada di kota M dan dia mendapatkan pekerjaan di sebuah workshop yang baru dibuka. Menurut Arthur, Nicola hanya menyia-nyiakan bakatnya, tapi menurut Luli, tidak ada yang salah dengan bakat Nicola. Bahkan bakatnya itu jauh lebih melimpah dari siapapun, bahkan dari bosnya. Hanya saja dia kurang bisa membedakan sifat orang lain. Nah setelah dijelasin seperti itu, Arthur pun langsung terkejut. Bagaimana bisa ayahnya itu tahu bosnya Nicola? Di momen itu juga lah Luli menjelaskan kenapa dirinya perlu pergi untuk memberikan sedikit bantuan ke Nicola. Untuk itu, Luli dan Yuki akan meninggalkan Arthur sendirian karena mereka harus pergi kembali ke era mereka. Luli pun mulai mengeluarkan kekuatannya. Walaupun ini adalah kali kedua Arthur melihat kekuatan ayahnya, tapi dia masih terlihat kagum dengan itu. Luli mengeluarkan kontrak perjanjian untuk bergabung ke Eternal Club. Arthur pun menyepakati kontrak itu. Sebagai hadiah dari kontrak ini, Arthur akan mendapatkan kekayaan dan otoritas seumur hidup. Kini, tubuh Arthur sudah memiliki masa hidup selama 110 tahun, 4 bulan, 3 menit, 12 detik. Dia merasa tubuhnya lebih berenergi. Setelah itu, Luli dan Yuki memberikan kata-kata selamat tinggal. Luli menyuruh Arthur untuk mengumpulkan talenta sebanyak-banyaknya sampai mereka bertemu kembali. Setelah itu, mereka pergi mencari Nicola. Nah, di sini guys, awalnya Mimin kira Luli ini bakal pergi pakai kekuatannya lagi. Ternyata, dia milih untuk pakai kapal laut. Sekarang, Luli dan Yuki sudah sampai di kota M, tepatnya di depan laboratorium Tuan E. Yap, E itu adalah Edison. Mereka udah sampai di tempat kerjanya Nicola, di laboratoriumnya Thomas Alva Edison. Yuki yang sangat suka sejarah sangat bersemangat dengan hal itu. Di dalam ruangan, Tuan Edison terlihat sedang murka karena ngeliat kerjaan anak buahnya nggak ada yang bener. Beberapa saat kemudian, pelayannya datang sambil bilang kalau bocah kurang ajar yang kerja di tempat mereka datang dan ingin menemuinya. Itu adalah Nicola. Dia datang dengan wajah yang sangat ceria sambil membawa sebuah kertas laporan. Ternyata Nicola baru saja memecahkan misi yang diberikan Edison. Edison yang melihat laporan itu langsung terkejut. Nah, karena berhasil memecahkan misi itu, sekarang Nicola meminta bayaran sebesar $50.000 ke Edison. Dan dia bilang ingin mengambilnya sekarang. Tapi tanpa disangka, Edison pun mengkhianatinya. Dia bilang janji itu cuma dibuat untuk memotivasi para ilmuwannya saja. Nicola pun terlihat sangat khawatir karena dia baru saja pindah ke kota itu dan dia sangat membutuhkan uang. Sebagai gantinya, Edison akan memberikan $25 tiap minggu ke Nicola.
Mendengar keputusan itu, Nikola hanya bisa terdiam dan berterima kasih ke Edison, walau itu sebenarnya sangat memberatkan baginya. Di kosnya, Nikola terlihat sangat kesal dengan Edison yang picik itu. Saat ia bangun dari kasurnya, ia menemukan sebuah koran yang tergeletak di atas mejanya. Dia tidak ingat sempat membeli koran itu. Di halaman depan koran itu terdapat berita tentang Dr. Westinghouse yang sedang mencari asisten. Nikola pun sangat senang karena Westinghouse ini adalah salah satu orang yang dia kagumi juga. Di luar kosnya, ada Yuki dan Luli yang sedang memantau. Ternyata itu adalah perbuatan mereka. Luli dan Yuki ini tahu kalau dalam sejarah, titik keberhasilan Nikola itu terjadi saat dia bekerja untuk Westinghouse. Dengan begini, dia akan dapat merubah nasib Nikola yang awalnya terpuruk karena Edison menjadi berhasil karena dirinya sendiri. Keesokan harinya, Nikola mengundurkan diri dari perusahaan Edison. Ini disampaikan langsung oleh asistennya. Awalnya Edison ini terlihat khawatir karena kalau Nikola sampai buka perusahaan sendiri, perusahaannya akan mati. Tapi dia bisa menebak kemana Nikola ini akan pergi setelah ini. Dia pun langsung menyuruh asisten pribadinya untuk melancarkan sebuah rencana busuk. Di sebuah resto tempat makan, Nikola menemui seseorang. Namanya adalah Pak Samuel. Dia adalah seorang pengusaha. Di meja seberang, Luli dan Yuki mengamati Nikola yang sedang berbicara dengan Pak Samuel. Yuki yang melihat itu merasa kesal karena mereka sudah susah-susah membimbing Nikola untuk masuk ke Westinghouse, tapi dia malah menyia-nyiakannya. Tak lama kemudian, dua orang pengusaha lainnya datang. Mereka adalah pengusaha jahat utusan dari Edison. Melihat suasana yang semakin memburuk, Luli pun turun tangan dengan mempercepat waktu. Kini waktu telah dipercepat. Dengan menyepakati perjanjian dengan dua pengusaha picik itu, kini Nikola bisa punya sebuah perusahaan sendiri. Namun, perusahaan itu tidak bertahan lama. Dan akhirnya pun itu bangkrut dengan cepat. Pada akhirnya dia pun menjadi seorang penggali selokan. Dan ironisnya dia menjadi penggali selokan di perusahaannya milik Edison. Di saat itulah Luli dan Yuki datang. Tanpa perlu lama, Nikola langsung mengenali manusia yang baru saja turun dari langit itu. Hanya saja dia terlihat sangat kaget karena orang itu masih terlihat sangat muda. Bahkan setelah sekian tahun lamanya mereka tidak bertemu. Luli langsung perkenalkan diri sebagai seorang pedagang waktu dan menawari Nikola untuk bergabung bersama di klubnya karena kata Luli, Nikola ini adalah orang yang sangat berbakat. Namun setelah semua kegagalan yang dia alami, dia merasa dirinya tidak pantas untuk bergabung atau bekerja dengan siapapun di dunia ini. Luli pun mengajak Nikola pergi ke masa depan untuk membuktikan kalau idenya yang sempat diremehkan oleh Edison itu sangatlah berguna di masa depan. Sekarang mereka sudah berada di masa depan, dan betapa kagumnya Nikola saat melihat kalau idenya ternyata nyata dan bisa membantu peradaban. Karena itulah akhirnya Nikola mau menerima tawaran kerja dari Luli. Setelah ini Nikola mengikuti saran Luli untuk mencapai masa depannya. Pertama, Luli meminta Nikola untuk masuk ke perusahaan Westinghouse. Di perusahaan ini banyak orang yang mengakui bakat Nikola, bahkan dia sangat cepat untuk bisa naik tingkat. Sistem arus bolak-balik yang dia ciptakan banyak memberikan manfaat ke orang-orang. Mendengar kabar itu, Edison pun mulai membuat banyak demonstrasi untuk menunjukkan kalau arus bolak-balik yang diciptakan oleh Nikola itu berbahaya karena bisa membunuh binatang hingga manusia. Namun, Westinghouse dan Nikola tidak terganggu karena mereka tahu penemuan yang mereka buat sangat aman dan menguntungkan apalagi kalau dilihat dari sisi biayanya. Dengan menggunakan modal arus bolak-balik, itu akan menghemat setengah biaya yang dikeluarkan. Pada konferensi dunia Chicago, Nikola mendemonstrasikan penemuannya untuk membuktikan kalau itu tidak berbahaya sama sekali bagi manusia ataupun bagi hewan. Dia pun menggunakan dirinya sebagai bahan percobaan di depan banyak orang. Dan benar saja, saat tubuhnya dialiri arus listrik, tubuh Nikola masih bisa berdiri tegak. Di warung hotpot tempat Luli dan Yuki pertama kali pergi ke masa lalu, terlihat pesal masih terus menunggu mereka balik. Tapi karena itu sudah sangat malam, pemilik warung yaitu bapak-bapak dengan tubuh kurus ini dan istrinya yang sangat maco, mulai keberatan karena gara-gara si pesal, mereka jadi nggak bisa tutup warung. Akhirnya istrinya ini pun turun tangan, menghampiri Psalm ke mejanya untuk meminta dia balik. Tapi Psalm berkata kalau dia nggak bisa pergi karena ada orang yang harus dia tunggu. Dia pun mengeluarkan segepok uang untuk menyogok cewek maco itu. Dalam sekejap, ia pun langsung menjadi cewek feminim guys, dan mengizinkan Psalm untuk terus ada di warungnya. Karena ia merasa tuannya itu terlalu lama datangnya, dia pun berpikir untuk membeli warung itu dan percaya kalau tuannya pasti ngeganti uangnya. Tapi tiba-tiba dari belakang, ada suara yang berkata, "Tidak, aku tidak akan melakukannya." Ternyata itu adalah Luli dan Yuki. Psalm pun terkaget. Luli yang datang dengan perut keroncongan langsung nyuruh Psalm untuk menyiapkan makanan untuknya dan Yuki.
Setelah makanannya datang, Luli pun dengan lahap langsung menghabiskannya. Psalm yang merasa bingung mulai bertanya-tanya, kenapa bosnya ini sangat kelaparan? Bukankah dia hanya pergi beberapa saat saja? Ya, ini memang benar. Bagi Psalm, itu mungkin cuma selama sejam atau 2 jam. Tapi bagi Luli dan Yuki, itu sudah beratus-ratus tahun. Makanan sudah habis dan kini saatnya mereka untuk kembali pulang. Tapi sebelum itu, Luli meminjam HP Psalm untuk menelpon teman-teman lamanya. Yang pertama ditelepon adalah Pak Tua ini. Awalnya dia nggak mau ngangkat telepon itu karena katanya dia lagi liburan. Tapi pas dikasih tahu kalau orang yang nelpon itu adalah Luli, dia pun langsung bergegas mengangkat telepon itu. Selanjutnya ada si penunggang kuda ini. Dan yang terakhir adalah ibu ini. Mereka semua ditelepon Luli untuk pergi ke rumahnya, ya markas Eternal Club. Di kediaman keluarga Glory, seorang pelayan mengabarkan kalau ada pergerakan lagi dari Eternal Club. Nampaknya kabar kalau Eternal Club ini telah memanggil orang-orang penting sudah mulai tersebar. Menurut pengetahuan si kakek tua ini, orang-orang yang dipanggil itu bukanlah orang biasa. Mereka pun kini sepertinya akan mulai mencari informasi lebih lanjut. Di kediaman Luli, 2 mobil sport udah nyampe guys. Tapi karena nyampe yang gak nyantai, Psalm pun langsung mengeluarkan senjata dan menyuruh mereka berdua angkat tangan sambil keluar dari dalam mobil secara pelan-pelan. Di belakang Psalm tiba-tiba Luli datang dan menyuruhnya untuk tenang karena mereka berdua itu adalah tamunya. Sekarang, ketiga tamu undangan itu sudah ada di dalam rumah Luli, dan Luli pun mulai menanyai mereka tentang perkembangan misi yang telah diberikannya ratusan tahun lalu. Namun di sisi lain, tepatnya di luar ruangan Luli, Yuki kepikiran sama satu orang lagi yang belum datang. Yap, itu adalah Arthur, si anak berambut merah ini. Sekarang dia udah tua guys. Jadi sebenarnya dia ini udah ditelepon juga sama Luli, tapi dia nggak mau datang karena malu sama wajahnya yang udah tua. Sedangkan Luli, atau yang dia sebut ayah itu, masih sangat terlihat muda.